Halo Riders, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja. Pada tahun ini kita mengalami banyak hal baru yang menurut kami sebenarnya kurang menyenangkan karena kita hidup dalam banyak sekali keterbatasan. Kita harus work from home, kita harus melakukan social distancing, adanya PSBB dan segala macam. Ini adalah karena wabah COVID-19. Dan di sini kami tetap bersemangat untuk Anda. Kami tetap menghadirkan berita-berita terbaru mengenai sepeda motor di website kami www.autorider.com. Kami juga tetap berusaha menghadirkan video di kanal YouTube ini, dan kami juga tetap mungkin sesekali ke kantor untuk bisa melakukan sesuatu, tetapi kami tetap melakukan protokol kesehatan. Kami tidak semuanya masuk kantor barengan. Kami menjaga jarak antara rekan kerja satu sama lain. Kita melakukan cuci tangan, menjaga kebersihan dan kesehatan, dan kami harap Anda juga melakukannya. Kami juga melakukan mengurangi interaksi dengan rekan-rekan kerja yang lain di Auto Driver maupun di Bus Truck Indonesia. Nah, dengan adanya wabah ini, kami mendengar juga banyak sekali saudara-saudara kita yang terdampak. Salah satunya, kami baru saja mendengar di Lebak, Banten, banyak sekali saudara-saudara kita yang setelah musibah bencana alam, mereka juga terdampak sekali dengan wabah COVID-19 ini. Mendengar itu, kami kembali berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Kami ingin melakukan perjalanan ke sana untuk menyalurkan donasi dan bantuan untuk saudara-saudara kita ini. Kita mengumpulkan donasi dari rekan-rekan sekantor yang biasanya kita melakukan perjalanan mudik, tapi kali ini kita tidak mudik dan kita tetap ada di Jakarta. Tetapi kita menyisihkan sebagian untuk saudara-saudara kita ini. Kami akan melakukan perjalanan ke sana dan kita melakukan perjalanan dengan motor-motor yang ada di kantor ya. Brian lagi ada tugas untuk bikin video review Benelli 502C, dan saya lagi penasaran dengan motor atau mobil nih, 4 roda soalnya. Ya, ini adalah Kuder, dia motor tapi rodanya 4. Nanti kita akan cobain. Anda bisa lihat video review Fast Ride-nya di atas ini, tapi kita akan cobain untuk jalan jauh kali ini. Dan Tio kayaknya yang paling proper ya, Yo. Dia pakai motor yang tinggi dan adventure yang kayaknya cocok buat perjalanan jauh, dan kebetulan lagi ada di kantor kami. Kami akan membawa 3 motor ini untuk pergi ke sana. Seperti apa perjalanan kami kali ini, dan ikuti video ini, dan semoga apa yang kami lakukan ini menjadi energi positif buat kita semua, agar kita tetap bersemangat di tengah semua keterbatasan ini, di kala kita harus berlebaran dan silaturahmi virtual. Kita juga akan berusaha untuk menghadirkan berita-berita kepada Anda secara virtual. Ikuti perjalanan kami, dan kita langsung berangkat. Kepedulian kami kali ini kami wujudkan dalam bentuk donasi sembako. Kami pilih beberapa bahan kebutuhan sehari-hari. Donasi kami kumpulkan secara mandiri dari awak redaksi. Agak berbeda dengan Autorider Duker karena bentuk kepedulian kami di sana diwujudkan dengan merestorasi motor rider yang membutuhkan. Untuk membawa donasi ini kami tidak bisa sendiri karena saya, Brian, dan Tio hanya membawa 3 motor. Untuk itu seluruh kru Autorider menyingsingkan lengan baju. Dika, Bisma, Email, dan juga Rehan membawa mobil kantor. Kemudian kami juga dibantu Benny dan Suryo dari bustruck.id yang menggunakan Isuzu D-Max. Nah, pas banget nih buat membawa sekitar 80 paket donasi. Oh ya, untuk review Isuzu D-Max Anda bisa melihat di kanal bustruck.id. Perjalanan kami mulai dari kantor redaksi Autorider di kawasan Joglo, Jakarta Barat menuju Lebak, Banten. Artinya, riding kali ini kami akan menempuh jarak sejauh kurang lebih 90 km. Dengan adanya kebijakan PSBB, kami tetap memperhatikan protokol keselamatan yang ditetapkan. Seperti tidak berboncengan, kami menjaga jarak satu sama lain, selalu menggunakan masker dan juga sarung tangan. Tidak lupa, kami menggunakan riding gear yang cukup lengkap sesuai standar safety riding. Nah, perjalanan We Ride We Care dimulai. Kita tadi udah dari Joglo, lalu kita lewatin BSD. Nantinya kita akan lewatin Tangsel dan menelusuri jalur-jalur yang cukup menantang ya, jalan-jalan yang kurang rata seperti itu. Di depan Mas Manut sebagai road captain, terus di tengah nih ada Tio pakai BMW F750 GS. Nah, kalau saya Brian pakai Benelli 502C. Sebenarnya tuh kalau buat jalan jauh Benelli ini tuh enak banget. Secara dia posisi duduknya itu nyantai, kakinya selonjor ke depan, terus setangnya ini lebar banget, dan
Mesinnya tuh ya di kelas-kelas menengah sebenarnya bisa dibilang cukup handal ya. Tapi saya nggak tahu nih nanti kalau misalnya kami melewati jalanan yang sedikit rusak bakal bermasalah nggak? Soalnya dia bukan tipe-tipe motor yang bisa terabas-terabas gitu kan. Sementara kalau Tio dia pakai BMW GS ya udah pasti bisa terabas-terabas. Tapi enak aja kayaknya sih, kayak tadi barusan ngelewatin speed bump tuh nggak kerasa apa-apa. Suspensi belakangnya tuh empuk banget, nice banget nih Benelli 502C yang benar-benar sebenarnya motor touring ya. Nih tuh nggak kerasa sama sekali, suspensi depannya juga enak. Harusnya sih aman-aman aja ya, kita sampai ke Lebak buat bagi-bagiin bantuan itu pakai 502C, harus saya aman-aman aja nih. Tangkinya apalagi dia nih, tangkinya itu dia 21 liter kapasitasnya. Jadi coba kita lihat aja, tadi sih masih full, kepake beberapa doang dan mungkin bisa sampai Lebak kali ya. Kita coba aja tes nih. Ini saya enak banget. Saya rasa saya mau yang posisi berkendaranya paling santai di sini karena kakinya lihat tuh, wah, bener-bener selonjor. Seperti jalan ini nih, ini sebenarnya jalannya masih cukup mulus ya, masih cukup apa ya, dia pakai beton walaupun tidak diaspalin, tapi kerasa gelombang-gelombangnya sedikit dan peredam kejut di bagian belakang buat Benelli 502C itu udah cukup mumpuni gitu. Dia bener-bener rasanya ya kayak jalan datar aja, padahal sebenarnya ini jalanan cukup nggak rata gitu, cukup bergelombang dan permukaannya kasar banget. Ya, naik kuder ini rasanya mirip sih sama motor biasa karena dia tetap ada stangnya, kita belok juga miring, dan dia punya transmisi matic, jadi mirip sih sama skuter matic biasa ya. Tapi harus diakui pengendalian itu yang paling berbeda karena dia rodanya 4 dan pada saat belok seperti ini nih Anda harus bener-bener pakai badan buat merebahkan motor, karena kalau nggak dibantu sama badan dia rasanya berat gitu. Tapi kalau Anda sudah menemukan ritmenya, karakternya dia, itu pasti pede-pede aja belok-beloknya. Karena kalau nggak direbahin, otomatis motornya jadi nggak belok dan dia agak-agak understeering, jadi dia agak keluar gitu. Nah, enaknya lagi, motor ini traksinya kuat karena dia 4 roda ya, jelas depan 2, belakang juga 2. Jadi buat belok sih pede-pede aja. Nah, yang mesti dipelajari lagi adalah karakternya pada saat membelok itu. Karena pada saat dia belok, otomatis Anda harus tahu exit speed, entry speed itu harus bener nih. Nah, enaknya lagi nih pada saat macet seperti ini, macet dia motornya stabil, keseimbangannya terbantu banget sama sistem 4 roda dari kuder ini. Karena dia kalau lagi direm seperti ini nih, saya ngerem pakai rem belakang, pakai tangan kiri, itu dia otomatis akan membantu motor untuk tetap berdiri. Jadi Anda nggak usah terlalu banyak balance, dia akan sedikit nahan, nah motornya jadi agak kaku gitu. Dan kalau berhenti stop, full stop gitu, Anda rem pakai rem kiri ini atau pakai rem kaki yang di bawah sana, di sebelah kanan, itu dia akan menahan berdiri juga. Jadi Anda nggak usah turun kaki, enak kan? Mantap. Jadi itu 2 karakter utama yang saya rasakan banget di kuder ini. Dan tadi sempat lewat beberapa jalan rusak ya. Kalau melewatinya dengan kecepatan yang nggak terlalu tinggi, itu justru malah berasa kayak reboundnya itu kenceng banget gitu loh. Tapi kalau
apa ya, tadi dicoba ya sekitar 40 km per jam itu reboundnya masih berasa kenceng. Tapi begitu dibuat agak kenceng sedikit di atas 60 gitu, walaupun jalannya bergelombang, wah itu baru berasa jalannya keriting tapi kayak kita lewat jalan mulus gitu bro, enak banget. Sementara tenaga Kuder ini ya 400 cc, menghela bodi yang cukup besar ini, 4 roda, so-so lah, nggak terlalu kenceng-kenceng banget gitu, tapi cukup buat nyalip-nyalip sih, cukup banget. Kemarin kita sempat nyobain sebelum pergi ke Lebak ini, di dalam kota kita bisa lari sekitar 120 km per jam lah, itu masih gampang. Tapi di atas itu karena lalu lintasnya agak padat, jadi saya nggak berani mengembangkan kecepatan lagi. Sementara kita menikmati perjalanan dulu ya. Enak banget tuh buat belok begitu. Jadi kalau Anda lihat motor ini dinaikinnya ya kayak Matic biasa aja. Kita belok juga miring badannya. Dan tetap pede, terutama di bagian depan Anda punya traksi 2 roda. Kalau motor biasa ya, itu di depan rata-rata ya mungkin bannya lebarnya kalau moge mungkin 120 mm. Nah, motor ini punya 2 roda, kiri dan kanan masing-masing 110 mm. Asik, mantap ya. Jadi hampir 2 kali lipat Anda punya permukaan kontak ke jalan di bagian depan. Sementara di bagian belakang bannya juga sama, jadi permukaan kontaknya depan sama belakang sama. Tapi yang paling berasa sih memang bagian depannya. Bagian belakang dia ikut aja. Perjalanan ke Lebak ini kami pilih rute yang agak memotong, tidak mengikuti jalur Pantura, tetapi kami menyusuri jalur Cisauk menuju Jalan Parung Panjang dan memotong melalui jalan-jalan pedesaan menuju arah stasiun Tiga Raksa. Cukup asik karena bisa sedikitlah mengobati kerinduan riding selama PSBB, mulai dari jalan mulus dan lebar sampai akhirnya ketemu jalan kecil dan tidak mulus. Rasanya BMW F750 GS yang dibawa Tio pasti nikmat nih di bawahnya. Tapi uniknya Benelli dan Kuder pun bisa cukup handal melibas lintasan ini. Oke, kita mulai perjalanan lagi. Nah, sekarang kita ada di posisi belakang nih. Posisi road captain diambil alih sama Mas Manut. Dan kali ini saya sedang menggunakan BMW F750 GS. Wow, tenaganya. Ini tenaganya enak banget ya. Apalagi ini cuma pakai mode rain, belum pakai mode yang dynamic. Ini juga tenaganya udah keluar. Nah. Tuh. Handlingnya juga enak banget nih buat dipakai nekuk-nekuk. Nah, apalagi ada tikungan di depan nih. Wah. Tadi kami sempat mencoba di jalan yang tidak rata. Itu rasanya enak banget motor ini. Kita ini udah mau dekat dengan Rangkas Bitung. Coba tarik lagi tenaganya. Wow. Itu baru gigi 2 ya. Tapi sayangnya ketika jalanan agak berpasir,
Ini motor ini menggunakan ban untuk aspal ya, jadi ketika kena pasir tuh agak sedikit licin, jadi harap berhati-hati. Wah, itu ada jalan hancur nggak berasa. Suspensinya empuk banget, apalagi tenaga besarnya dari mesin 850 cc ini tidak mengintimidasi ya. Rasanya tuh enak banget. Wah, buat selap-selip enak banget. Akhirnya kami, seluruh tim Autorider sampai di lokasi bencana, tepatnya di Desa Paja, Kecamatan Sajira, Lebak, Banten. Dari pusat kota Rangkas Bitung, kami menempuh perjalanan sekitar 20 menit menuju desa ini. Sesampainya di lokasi, kami diberitahu bahwa ada pada pertengahan Mei lalu, Sungai Cisindu yang mengalir lewat desa ini meluap cukup tinggi. Dari penuturan Hasan Pasundan sebagai ketua adat setempat, terdapat 268 kepala keluarga secara total yang terkena dampak bencana ini. Selain Desa Paja, Desa Mekarsari juga terkena dampak meluapnya Sungai Cisindu ini. Kami pun sempat melihat beberapa warga rumahnya terhempas oleh tingginya air Sungai Cisindu yang bisa mencapai ketinggian 2 meter. Bahkan sejumlah jalur pengairan warga, pembatas sungai dan jembatan pun turut rusak akibat terjangan air banjir tersebut. Semoga bantuan kami yang tidak terlalu banyak ini dapat membantu kelangsungan hidup masyarakat desa dan menambah semangat untuk kembali bangkit dari kehidupan keseharian mereka. Kami atas nama masyarakat Desa Paja yang kena dampak kebanjiran mengucapkan terima kasih kepada Autorider yang telah memberikan sumbangan kepada masyarakat kami. Demikian Riders, kita sudah selesai memberikan sedikit dari rezeki kita, donasi ke saudara-saudara kita di Kampung Paja di Sajira, Lebak, Banten. Dan kita sudah lihat sendiri kondisi saudara-saudara kita di sana, ternyata memang sangat membutuhkan. Di tengah wabah ini ternyata mereka juga mendapatkan musibah dan kejadiannya baru-baru saja. Semoga apa yang kami lakukan ini hanya sedikit hal kecil dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita di sana. Dan semoga apa yang kami lakukan ini juga bisa menginspirasi kita semua untuk tetap semangat di tengah semua keterbatasan ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bersama kami sampai akhir video ini. Dan terima kasih buat Anda yang masih menonton Autorider dan sudah subscribe ke channel Autorider. Kami dari Autorider pamit. Dan Autorider, we ride, we care. Don't you know if I had my way, I'd find something